Selamat pagi, jumpa lagi dengan Ibu Ginting dalam pelajaran fisika pada pagi hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang gerak lurus berubah beraturan. Oke, mari persiapkan hati untuk kita mulai belajar, fokus dalam pikiran kita. Siap? Oke, gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak lurus atau gerak yang lintasannya berupa garis lurus tetapi kecepatannya berubah-ubah secara beraturan. Nah, di dalam gerak lurus berubah beraturan, kita akan belajar gerak lurus dipercepat, gerak lurus diperlambat. Ya, oke, mari kita lihat bersama-sama. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat beraturan itu adalah gerak benda pada lintasan lurus dan kecepatannya setiap saat bertambah secara beraturan. Akibat dari adanya pertambahan kecepatan, maka lahirlah atau ada percepatan. Oke? Ada percepatan akibat dari perubahan kecepatan. Oke, kita lihat seperti ini. Seorang yang mengendarai sebuah sepeda motor, pertama dengan kecepatan 0, makin lama makin naik, seperti itu. Sehingga perubahan kecepatan menghasilkan percepatan. Oke, sehingga dari sehingga kita memperoleh rumusan 3 buah rumus yang kita peroleh. Hubungan kecepatan akhir, kecepatan awal dengan waktu tempuh dan jarak tempuh, nah, dan percepatan. Sehingga ada 3 persamaan yang akan kita pelajari. Yang pertama, PT sama dengan V0 ditambah AT, di mana PT itu adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A percepatan, dan T itu waktu. Ya, kita sudah tahu kecepatan satuannya meter per detik, percepatan itu satuannya meter per detik kuadrat, dan T satuannya S atau sekon atau detik. Oke, itu untuk menghitung berapa kecepatan akhir. Persamaan yang kedua, menghitung berapa jarak tempuh atau perpindahannya. Sehingga rumusnya delta S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ya, V0T ditambah setengah AT kuadrat. Yang ketiga itu adalah PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A delta S. Nah, ketiga rumus ini yang harus kita ingat. Karena ketiga rumus ini yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran kita, baik untuk gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, maupun gerak lurus diperlambat beraturan. Tetap rumus yang 3 ini dasarnya, atau persamaan yang 3 ini dasarnya. Oke, kapan kita gunakan yang rumus nomor 1 ini? Atau kita gunakan rumus nomor 2? Atau kita gunakan rumus nomor 3? Biasanya saya membuat seperti itu. Nomor 1 itu yang ini, PT sama dengan V0 tambah AT. Yang nomor 2 itu delta S sama dengan V0 T tambah setengah AT kuadrat. Dan nomor 3 itu adalah PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A delta S. Nah, kapan kita gunakan? Lihat baik-baik. Kalau misalnya diketahui itu hanya PT atau V0 saja yang ditanya PT, tapi diketahui T-nya, maka kita pakai rumus nomor 1 atau nomor 2. Tapi kalau tidak ada diketahui T, tapi yang diketahui jarak, maka kita pakai rumus nomor 3. Ya, itu kita harus jeli. Kapan kita pakai rumus nomor 1, kapan rumus nomor 2, dan kapan rumus nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut ke gerak lurus atau gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah itu seperti ini. Ini saya ada sebuah bola, ya, saya lempar ke bawah seperti ini. Saya lempar ke bawah, berarti ada kecepatan awalnya. Jadi kecepatan awalnya tidak 0, ada
tidak sama dengan nol. Oke? Jadi kita lihat seperti ini. Nih, ya sama dengan bola yang saya lempar tadi ke bawah. Ada kecepatannya. V0-nya tidak sama dengan nol. Oke? Kemudian ada di sini ya lintasannya. Lintasannya dari tadi kalau dia lurus seperti ini lintasannya S. Kalau dia seperti ini lintasannya jadi H. Oke? Kemudian percepatannya itu searah dengan percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi itu arahnya ke bawah. Gerak vertikal ke bawah juga percepatannya ke bawah. Jadi percepatannya itu akibat dari percepatan gravitasi. Sehingga persamaan yang tadi, yang pertama tadi berubah menjadi seperti ini. Ya, lihat bedanya dengan yang nomor 1 tadi, rumus yang nomor 1. PT sama dengan V0 ditambah GT. A-nya kita rubah jadi G. Ya, A yang tadi dirubah jadi G karena A-nya adalah percepatan gravitasi. Benda bisa jatuh ke bawah atau dilempar ke bawah karena adanya percepatan gravitasi. Oke? Kemudian untuk posisi atau H itu adalah sama dengan rumus nomor 2. Tinggal S-nya delta S jadi H. Kemudian A jadi G. Oke, jadi H sama dengan V0T tambah setengah GT kuadrat. Oke, kita tahu H itu ketinggian. Ya, V0 kecepatan awal, T itu waktu, G itu percepatan gravitasi. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar gerak vertikal ke atas. Kalau tadi ini ke bawah, sekarang ke atas. Ya, gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas ini kebalikan dari gerak vertikal ke bawah. Kalau tadi dilempar ke bawah, sekarang dilempar ke atas seperti ini. Dilempar ke atas. Maka saat kita lempar ini ke atas berarti sama. Syaratnya kecepatan awalnya atau V0-nya tidak sama dengan 0 atau ada kecepatan awalnya. Oke? Kemudian gravitasinya bagaimana percepatannya? Nah, kalau tadi percepatannya itu ke bawah itu positif, maka percepatannya ke atas kan berlawanan dengan arah percepatan gravitasi. Maka percepatannya minus G. Ingat, minus G. Ya, jadi rumus-rumusnya, rumus yang 3 yang pertama tadi itu juga akan kita gunakan pada gerak vertikal ke atas. Tapi hanya saja syarat tadi H itu pengganti dari delta S dan A menjadi minus G. Oke, kita lihat. Nih, ya, kita lihat persamaannya. Nah, itu PT sama dengan V0 dikurang jadinya. Ya, tadi tambah, sekarang dikurang. Dikurang G kali T. Oke ya, jelas ya? Ini bisa ya? Oke, selanjutnya untuk rumus yang kedua itu yang H seperti ini. V0T dikurang ya setengah GT kuadrat. Jadi dikurang. Kemudian yang ketiga, nah ini dari mana? Nah ini rumus yang ketiga ini untuk mencari berapa T maksimum itu dari saat nih bola ini saya lempar ke atas tadi, kalau diperlambat dia mencapai ketinggian maksimum, benda ini akan berhenti sejenak atau bola ini berhenti sejenak sebelum dia akan jatuh. Maka saat dia mencapai ketinggian maksimum, H maksimum, kecepatan akhirnya sama dengan 0. Saat mencapai ketinggian maksimum, maka waktunya juga maksimum. VT-nya 0. Kalau VT-nya 0, maka di rumus nomor 1 ini VT-nya 0, 0 sama dengan V0 kurang GT. T-nya T maksimum. Sehingga kita pindah GT maksimum sama dengan V0. Maka T maksimum sama dengan V0 per GT. Jelas ya nak? Oke. Selanjutnya tadi sudah mencapai ketinggian maksimum, maka H
H maksimumnya menjadi berubah seperti ini. H maksimum yang untuk paling tinggi, paling maksimum sebelum dia jatuh kembali. Itu kita substitusikanlah nilai T maksimum itu ke rumus yang kedua. Sehingga H maksimum itu menjadi P0 kuadrat per 2G. Oke, jelas ya? Jadi jangan bingung dari mana datangnya. Oke, selanjutnya tadi saya katakan waktu mencapai ketinggian maksimum dia berhenti sejenak sebelum dia akan jatuh bebas. Maka yang ketiga kita akan pelajari gerak jatuh bebas. Ya, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas tadi ini tidak ada kecepatan awalnya. Dia jatuh tanpa kecepatan awal. Maka P0-nya di sini sama dengan 0. Ya, sekali lagi, P0-nya pada gerak jatuh bebas adalah 0 karena dia tidak dilempar tapi jatuh dengan sendirinya. Contohnya seperti ini. Jatuhnya buah kelapa dari pohonnya. Ya, dia bisa jatuh bukan karena dijatuhkan, tapi jatuh akibat adanya gravitasi bumi. Ya, karena sudah masak, kemudian ada gravitasi bumi, dia jatuh. Maka dikatakan gerak jatuh bebas. Kecepatan awalnya 0, ya. Kecepatan awalnya 0. Gerakannya searah dengan gerak gravitasi bumi. Maka A di sini menjadi G. A menjadi G. Jadi rumusnya persamaannya dari tetap yang 3 itu. Rumus yang pertama VT-nya menjadi E. G kali T. Kenapa G kali T? Karena P0-nya 0. Maka tinggal G kali T. Itu untuk menghitung kecepatan akhir. Nah, kalau begitu untuk menghitung berapa ketinggian dari pohon kelapa, pakai rumus apa? Iya, pakai rumus yang kedua. Pakai ini. Yang tadi rumus yang kedua, P0 kali T ditambah setengah GT kuadrat. P0-nya 0, maka hasilnya tinggal setengah GT kuadrat untuk menghitung ketinggian pohon kelapa tersebut. Kemudian berapa waktunya? Nah, waktunya kita tinggal pakai rumus yang ini. Berarti kita pindahkan T sama dengan akar 2H per G. Ya kan? Kemudian untuk menghitung kecepatan kalau tidak diketahui waktu, yang diketahui itu H, maka kita pakai rumus ini. T sama dengan akar 2GH. Semua rumus ini berasal dari yang 3 yang pertama. Oke nak? Sekarang kita lanjut. Grafik dari ini satu lagi, gerak lurus diperlambat gerakan. Kalau tadi dipercepat, sekarang diperlambat. Bedanya kalau tadi semakin dipercepat, kecepatannya semakin bertambah. Kalau diperlambat, kecepatannya semakin berkurang secara beraturan. Ya, contohnya mobil yang bergerak dan dia ngerem sampai dia berhenti, kecepatannya berkurang. Kalau tadinya 80 km per jam, berkurang 60 km per jam, 40 km per jam, sampai dia berhenti 0 km per jam. Seperti ini. Rumusnya sama, cuman hanya bedanya apa? Kalau tadi positif, A-nya sekarang negatif. Lihat, rumusnya tiga-tiganya sama, bedanya hanya tandanya menjadi dikurang, ya. VT sama dengan V0 kurang AT, delta S sama dengan V0 T dikurang setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2A kali delta S. Semua jadi dikurang karena diperlambat. Oke, seperti ini contohnya, ya, untuk diperlambat. Nah, oke, sekarang kita lanjut grafik dari GLBB. Kalau GLB kemarin ada grafiknya. Sekarang GLBB juga ada grafiknya. Nah, kita lihat grafiknya. Untuk grafik jarak dengan waktu, dia akan seperti ini. Jarak terhadap waktu. Ya, grafiknya akan melengkung. Grafiknya melengkung seperti ini.
Oke, sehingga kita tahu kecepatan itu adalah delta S per delta T. Selanjutnya, nah ini untuk kecepatan terhadap waktu. Nah, sama dengan waktu GLB. Kita lihat, jadi kalau nanti dalam soal itu kita lihat grafik, nggak usah bingung, kita hanya lihat. Kalau grafiknya seperti ini, menaik, ya grafiknya menaik. Kalau grafiknya menaik, lurus menaik, itu berarti dipercepat. GLBB dipercepat. Nah, kalau grafiknya menurun, itu GLBB diperlambat. Tapi kalau grafiknya mendatar, nah itu sama kayak minggu yang lalu, GLB, bukan GLBB, GLB. Karena apa? Kecepatannya konstan. Tinggal untuk menghitungnya kita pakai luas. Ya, kalau seperti ini pakailah luas trapesium. Boleh? Boleh. Atau kita hitung satu-satu boleh? Boleh. Oke, nanti kita lihat. Pokoknya hitung luas. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, kedudukan sebuah mobil bergerak dinyatakan oleh persamaan T kuadrat ditambah 3T ditambah 5. Ini persamaan. Dengan X dalam meter dan T dalam sekon, hitunglah kecepatan sesaat mobil tersebut pada saat T sama dengan 1 detik. Mau menghitung berapa kecepatan sesaat mobil tersebut dalam 1 detik. Nah, untuk penyelesaian ini ada 2 cara. Tetap yang pertama kita buat dulu yang diketahui. Yang diketahui persamaan rumusnya. T kuadrat ditambah 3T ditambah 5. Oke, kemudian katanya T itu 1 detik. Yang ditanya berapa kecepatan sesaat waktu T 1 detik. Ya, sesaat. Saat T sama dengan 1 detik. Oke, kita lihat ini. Cara panjang dulu. Nih, cara panjang. Cara panjang kita tinggal masukkan nilai T itu ke 1 detik. Kita tahu tadi rumusnya kan XT. XT itu adalah rumus jarak atau rumus perpindahan. Masukkanlah X untuk T sama dengan 1 detik. Untuk T sama dengan 1 detik, maka kita gantilah T-nya dengan 1 detik. Jadi 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 ditambah 5. Hasilnya adalah ya 9. 9 meter. Itu jaraknya ya. Jaraknya X-nya. Kemudian untuk selang waktu delta T berbeda, misalnya kita ambil selang waktu mendekati T tadi. Berarti kita ambil 0,1 detik. Boleh. Atau 0,01 detik. Boleh. Sekarang contoh kita ambil 0,1 detik. Kita masukkan. Berarti kalau 0,1 detik delta T-nya, maka T-nya itu jadi T tambah delta T. T-nya tadi 1 tambah 0,1 menjadi 1,1. Untuk 1,1 detik masukkanlah ke persamaan yang tadi. X-nya jadi 1,1. Maka 1,1 kuadrat ditambah 3 kali 1,1 ditambah 5. Hasilnya 9,51. Oke? Itu dulu, mengerti? Selanjutnya kita pakai rumusnya untuk mencari P. P tadi adalah delta S per delta T. Nih, delta X per delta T. Delta X itu apa? X akhir kurang X awal per delta T itu T akhir kurang T awal. Kita masukkan X akhir tadi kita lihat berapa? Iya, 9,51 dikurang X awalnya iya 9 dikurang 9 per T akhir 1,1 dikurang T awal 1, sehingga hasilnya 0,51 per 0,1 sama dengan 5,1. Ini mendekati 5.
Jadi jawabnya 5 meter per detik. Oke, itu untuk cara panjang. Tapi ada cara pendeknya supaya lebih gampang. Tapi kamu harus mengerti dulu yang namanya turunan atau limit fungsi. Ya, di pelajaran matematika. Nah, caranya seperti ini. Cara cepat. Nih, gunakan rumus turunan atau diferensial. Rumus turunan itu ini rumusnya. Jika AX pangkat N. Sekali lagi, jika AX pangkat N, maka turunannya adalah, turunkan dia yang N. N kali A X pangkat N kurang 1. Oke, sekali lagi ya. Turunan dari A X pangkat N adalah N A X pangkat N kurang 1. Oke, jadi sekarang kalau yang tadi turunan dari T pangkat 2 ditambah 3T tambah 5 itu menjadi turunan T pangkat 2. A-nya berapa? 1, ya kan? T-nya X itu kan, X-nya itu ya T, maka T pangkatnya N-nya 2, N-nya 2, maka dia turun menjadi 2 kali 1 T pangkat 2 kurang 1. Pangkat 2 kurang 1, 1. Makanya tinggal 2T. Ya, 2T. Tuh. Oke, bisa ya? Kemudian 3T itu kan kalau kita buat ke atas, A-nya 1. Betul? Bukan. A-nya ada berapa? 3. A-nya 3. X-nya T. Pangkatnya berapa N-nya? 1. N-nya 1. Maka turun N-nya N. Kan gitu. Berarti N-nya 1. 1 kali 3 kali T pangkat 1 kurang 1. 1 kurang 1, 0. T pangkat 0 sama dengan 1. Maka 3 kali 1, 3. Jelas ya? Maka turunannya 2T tambah 3. Kalau tidak ada T-nya, turunannya 0. 5 kan? Gak ada T-nya di situ. Gak usah diturunkan. Itu sama dengan 0. Maka tinggal langsung yang kita turunkan yang ada pangkatnya dan yang ada T-nya. Yang ada T-nya ya. Berarti yang kita turunkan T pangkat 2, turunannya 2T. 3T, turunannya 3. Oke? Barulah kita masukkan. Kan turunannya jadi 2T tambah 3, masukkanlah T-nya sama dengan 1 detik. Maka 2 kali 1 tambah 3, hasilnya 5 meter per detik. Oke, coba lihat mana lebih gampang. Kalau kamu sudah mengerti dengan turunan, pasti cara cepat turunan itu lebih gampang. Tinggal kamu familiar menggunakan rumus turunan tadi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Joko mengendarai motor dari keadaan diam. Berarti P0-nya ya 0. Dengan percepatan 7 meter per detik kuadrat. 7 meter per detik kuadrat. Artinya apa itu? Apanya yang 7? Ya, A-nya. Hitung kecepatan Joko setelah berkendaraan selama 3 detik. Berarti T-nya 3 detik. Kita lihat. Ya, P0-nya 0 dalam keadaan diam, dari diam. A-nya 7 meter per detik kuadrat, T-nya 3 detik. Yang ditanya berapa kecepatan akhirnya? Nah, sebelum kita jawab, coba kamu pikirkan dari ketiga rumus tadi yang sudah saya sampaikan di depan, rumus yang nomor berapa yang kita gunakan? Ayo coba pikirkan. Ada V0-nya, ada A, ada T, ditanya PT. Rumus nomor berapa yang kita gunakan? Ya, betul. Rumus nomor 1. Ya, kita gunakan rumus nomor 1. Nih, PT sama dengan V0 ditambah AT.
Tinggal masukkan angka-angkanya. T sama dengan V0-nya 0, tambahannya 7 kali 3 detik. Maka PT itu 21 meter per detik. Gampang kan? Tidak ada yang sulit di dalam fisika kalau kita mau belajar. Oke, masih mau lanjut? Kita lanjut. Satu contoh soal. Sebuah batu dijatuhkan dari atas menara yang tingginya 70 meter. Ya, tingginya 70 meter. Dengan kecepatan awalnya 0. Namanya jatuh. Tadi sudah kita pelajari kalau dia jatuh berarti kecepatan awalnya 0. Ya. Berapa jauh batu akan jatuh setelah 1 detik? Jadi kalau ini seperti ini, berapa jauh batu ini jatuh setelah 1 detik? Berarti yang ditanya hanya yang di sini kan? Bukan yang dari tanah. Nah, kadang-kadang yang ditanya berapa posisi batu tersebut setelah 1 detik. Kalau ditanya posisi, maka dihitung dari tanah. Ingat ya, tapi kalau ditanya berapa jauh batu itu jatuh, maka yang ditanya itu yang hanya di sini. Beda ya, hanya di sini. Kalau posisi dihitung hanya kemarin. Nah, berarti kita harus kurangkan dari ketinggian awal, dikurang yang ini, ada dapat ini. Jelas ya? Oke, kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Nih, yang pertama kita tahu bahwasannya ini adalah gerak jatuh bebas. Ketinggiannya dia di menara, tinggi menara itu 70 meter. Waktunya katanya tadi 1 detik. Kecepatan awalnya 0, namanya gerak jatuh bebas. Ditanya berapa H1, maksudnya berapa jauh dia jatuh. Oke? Maka coba kamu pikirkan dulu, kita pakai rumus yang mana? Ayo, kita pakai rumus yang mana? Nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3? Oke, yang mana kita gunakan? Ya, kita gunakan rumus nomor 2. Karena ada H, ada T. Ada V0 ya, tapi 0. Maka kita gunakan rumus nomor 2. Kita lihat. Ya, ini rumus nomor 2 kan? H1 sama dengan V0T. Sebenarnya V0-nya sudah nggak usah kita pakai karena V0-nya 0. Langsung saja sebenarnya setengah GT kuadrat. Ya, setengah GT kuadrat. Tinggal kita masukkan G-nya. G-nya walaupun tidak diketahui, kamu langsung ambil 10 atau ya 9,86. Ya, boleh. Tapi supaya gampang hitungnya 10 deh, biar gampang hitungnya. Ya, jadi tinggal kamu masukkan setengah kali 10 kali 1 T-nya dikuadratkan. Sehingga hasilnya dapat 5 meter. Artinya tadi ini waktu dia dari ketinggian 70 meter, dia dijatuhkan dalam 1 detik, dia sudah mencapai ketinggian 5 meter. Ini yang ditanya, 5 meter. Tapi kalau ditanya berapa ketinggian bola saat ini, saat dia sudah jatuh 1 detik, maka jawabannya yang di bawahnya. Berarti 70 dikurang 5, jadi 65. Jadi hati-hati, harus tahu. Nah ini dia, kalau ketinggian batu dari tanah itu nanti kita kurangkan. Ketinggian menara 70, dia jatuh 5 meter, maka dia ketinggiannya 65 meter. Jadi kita harus perhatikan baik-baik yang ditanya itu yang mana. Oke nak? Ya, saya rasa kamu supaya lebih lagi kamu coba-coba latihan soal. Nanti saya akan berikan latihan soal-soal untuk gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, gerak jatuh bebas, gerak dipercepat, dan gerak diperlambat. Oke, selamat belajar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye.